Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik. Bertemu lagi kita dalam renungan firman Tuhan kita saat teduh pada malam hari ini. Sebelum kita lanjut, mari kita semuanya satu dalam doa. Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik. Kembali kami boleh berdapat bertemu bersama-sama di dalam acara saat teduh GPD Sokal Lembah Hijau. Engkau tolong kami, jamah buka mata rohani kami ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga ya Tuhan kami boleh dapat menyampaikan firman-Mu secara baik dan benar, dan Roh Kudus menolong buka mata rohani kami yang mendengarkan sehingga kami boleh mengerti firman-Mu, memahami firman-Mu, dan kami tunduk bertekuk lutut menyembah Engkau seumur hidup kami dan sisi rumah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Beri kami menjadi pelaku dan pemberita firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Pada saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Mari kita sama-sama membacanya. Yosua 24 ayat 15. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Renungan firman Tuhan ini yang barusan kita baca menerangkan ketika Yosua mendekati akhir dari pelayanannya di tengah-tengah bangsa Israel. Pada waktu itu Yosua berkata, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Mengenai dan tentang keselamatan, pernyataan Yosua itu dalam konteks perjanjian baru bermakna bahwa kita harus memilih antara kita berbakti beribadah kepada Tuhan atau kepada setan atau kepada kuasa kegelapan. Jika kita menolak Tuhan Yesus Kristus, berarti kita berada di pihak si setan, si iblis. Tuhan Yesus pernah berkata dalam firman-Nya, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Itu terdapat di Matius 12 ayat 30. Pilihlah, pilihlah. Ada kaitannya dengan keputusan kita secara pribadi. Apakah kita, Anda dan saya, sudah mengambil keputusan pada saat sekarang ini, keputusan yang sangat penting saat ini, pada hari ini. Berarti bukan nanti atau besok atau kapan-kapan. Tapi firman Tuhan itu mengatakan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berseru melalui firman Tuhan ini. Pilihlah pada hari ini, kepada siapa kamu akan beribadah. Apakah kepada Tuhan Yesus Kristus ataukah kepada setan? Pada hari ini menunjukkan bahwa seperti yang sudah saya katakan tadi, bukan kapan-kapan ya, bukan kapan-kapan, tapi saat ini, bukan besok hari, bukan nanti, bukan minggu depan, atau setelah saya sukses, setelah saya berhasil, setelah saya diberkati. Bukan. Tapi ketika saudara saat ini mendengarkan firman Tuhan, pada saat sekarang ini, Tuhan mengatakan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan berbakti beribadah. Kepada Tuhankah atau kepada setan iblis? Menunda berarti tidak melakukan apa-apa untuk mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat secara pribadi. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan ini,
mengatakan kepada saudara-saudara semuanya, kepada kita semuanya, mari kita tentukan pada saat sekarang ini untuk kita mau berbakti, beribadah kepada siapa. Apakah kepada Tuhan Yesus Kristus ataukah kepada setan. Dan ketika kita masuk ke dalam ibadah kepada Tuhan Yesus, Tuhan juga tuntut untuk kita setia berbakti beribadah kepada Tuhan, tekun beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya keluar melalui kata-kata omongan, tapi ketika kita berbakti beribadah kepada Tuhan, ibadah itu harus kita nyatakan dalam wujud nyata. Setia, tekun. Seperti hari Minggu, saatnya kita berbakti kepada Tuhan. Tuhan sudah tentukan melalui bapak-bapak gereja kita di masa yang lalu. Hari Minggu adalah hari berbakti beribadah kepada Tuhan. Kita harus wujud nyatakan melalui tindakan kita. Kadang situasi apapun, capek, lelah, atau hal-hal yang lainnya yang secara manusia berat untuk kita pergi melangkahkan kaki kita untuk datang beribadah kepada Tuhan ke gereja. Saat itulah Tuhan tuntut untuk kita menyatakan kesungguhan hati kita untuk berbakti beribadah kepada Tuhan. Jadi bukan hanya melalui omongan saja, tapi kita harus nyatakan dalam tindakan kita kesungguhan hati kita. Kesungguhan hati itu berarti melalui tindakan nyata untuk kita datang berbakti beribadah kepada Tuhan Yesus dengan setia, dengan tekun, dengan memiliki komitmen. Bukan hanya saat kita memerlukan Tuhan saja dalam keadaan susah. Dalam keadaan kita butuh Tuhan baru kita datang berbakti beribadah kepada Tuhan. Tapi dalam keadaan situasi apapun, susah senang, dalam keadaan capek atau apapun, Tuhan tuntut kita untuk datang berbakti beribadah kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu hari ini mari kita tentukan hati kita melalui kebenaran firman Tuhan yang kita telah baca dan dengarkan tadi. Kita tentukan hari ini kita mau berbakti beribadah kepada Tuhan Yesus atau tidak, atau kepada setan. Setelah kita menentukan kita berbakti beribadah kepada Tuhan Yesus, kita nyatakan itu dalam perbuatan kita, dalam kesungguhan, dalam ketaatan, kesetiaan, ketekunan, dan memiliki komitmen untuk melakukan firman Tuhan ini dalam berbakti kepada Tuhan. Maka ketika kita melakukan hal ini, pasti ada berkat dari Tuhan Yesus. Berkat keselamatan, berkat damai sejahtera, sukacita, keberhasilan, pembelaan, pertolongan Tuhan Yesus pasti akan kita dapatkan dan kita raih. Kemenangan gemilang dari Tuhan Yesus akan menjadi milik kita di dalam kehidupan kita di tengah dunia ini. Terima kasih. Puji nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh baik. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Terpujilah Tuhan Yesus kekal untuk selama-lamanya. Mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau telah tolong sehingga kami boleh bersama-sama bersatu teduh merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya kami saat ini benar-benar mau berbakti kepada-Mu dengan setia, dengan tekun Tuhan, dengan memiliki komitmen untuk Tuhan benar-benar berbakti kepada-Mu ya Tuhan, di dalam setiap kesempatan apapun ya Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, glory haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Sampai ketemu lagi kita di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Haleluya. Amin.